PIK 2 dengan PSN. Iya. Bahwa PIK 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik PIK 2 dan PSN ini seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batan Podcast, Indonesia mungkin negara yang besar, negara yang luas dan negara yang kaya. Tapi di samping itu juga Indonesia juga pasti banyak permasalahan gitu. Banyak sekali permasalahan yang belum bisa dituntaskan. Salah satunya mungkin terkait PIK 2 dan PSN di Banten. Nah, kita di sini akan membahas terkait PIK 2 dan PSN di Banten di mata pesantren mungkin ya. Dan saya sudah ditemani dengan dua narasumber. Yang pertama di sebelah kanan saya ini adalah Haji Ucu Syuhada sebagai Majelis Pimpinan Pusat Masyarakat Banten Bersatu atau yang bisa disebut Mabes ya. Ya, siap. Dan sebelah kiri saya beliau adalah Pak Kiai Munifi. Beliau pengurus Pondok Pesantren Al-Fatoniyah di Kota Serang. Nah, ini sebenarnya menarik Kiai Munif dan Haji Ucu terkait PIK 2 ini kan sudah ramai mungkin berbulan-bulan yang lalu mungkin ya. Bahkan sampai sekarang pun masih ramai dan masih layak untuk diperbincangkan gitu. Nah, ini saya pengen tahu mungkin dari Kiai Munif dan Haji Ucu nih. Sebenarnya mungkin dari Haji Ucu ya menjawab sebenarnya apa yang bisa dilihat dari pembangunan PIK 2 dan PSN ini, apa yang menjadi akar permasalahannya itu seperti apa, dan apalagi terhadap moral dan sosial di Banten. Sok. Ya, karena saya ini mendukung program PSN ya. Jadi saya sih melihatnya justru tidak ada kendala apa-apa. Yang menjadi kendala ini saat ini yang ramai ini adalah oknum yang menolak ya. Oknum ya. Oknum yang menolak. Tetapi memang kebanyakan dari kita juga sebagian tokoh, baik tokoh masyarakat maupun pemuda juga terprovokasi atas penolakan-penolakan yang ada gitu. Sehingganya apa sih yang menjadi persoalan? Ini kan PSN itu kan program strategis nasional. Artinya programnya program milik pemerintah. Nah, kita kan selaku warga masyarakat yang baik harus dan wajib hukumnya mendukung program pemerintah. Jadi kira-kira begitu. Nah, adapun ada kendala misalkan teknis di lapangan itu ya soal lain, bukan programnya yang nggak bagus, tetapi memang ada kendala-kendala di lapangan, itu yang harus diselesaikan. Jangan kemudian programnya yang diputus, gitu saya kira. Berarti emang tadi itu oknum mungkin ya, oknum yang menolak ya. Tapi memang ada sebagian yang benar-benar pure menolak kan, Kang Haji Ucu? Iya, tapi tetap juga ada yang ikut-ikutan. Kami paham banget soal itu. Terprovokator, terprovokasi ya kategorinya. Nah, kalau untuk dari Kiai Munif nih melihat permasalahan ini nih di mata pesantren itu seperti apa nih? Ricuh sekali nih, seperti apa Kiai Munif sok? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim. Begini ya Pak, siapa namanya? Wendy. Iya, Pak Wendy. Sepanjang yang kami serap, baik dari berita TV nasional ya, ataupun dari media-media, dan juga ada banyak kawan yang sudah terjun ke lapangan ya, tentang mengenai kisruh ataupun simpang siur berita yang beredar di medsos. Kami menyerap bahwa tidak semuanya yang terjadi, baik demo penolakan ataupun demo dukungan, itu tidak semuanya murni dari masyarakat. Jadi seperti yang tadi kata Kak Haji Ucu sampaikan,
bahwa memang ada pihak-pihak yang memang ingin dengan sengaja membuat kekisruhan. Ya. Jadi sebetulnya saya ada 2 info. Sebetulnya ini rahasia sebetulnya. Iya, rahasia. Tapi Dibuka. Ya, tapi ini karena untuk kemaslahatan, insya Allah akan saya buka. Jadi yang pertama itu adalah adanya, bukan isu ya, ini memang ada apa istilahnya, ada target bahwa dalam apa istilahnya perpolitikan tingkat nasional ya. Jadi ada pihak-pihak memang yang memang ingin membuat negara ini chaos. Setelah diadakan demo di sana di sini, kemudian mereka pihak yang apa istilahnya, pihak yang sebelah ini, jadi mentargetkan bahwa Banten itu memang sebagai barometer ya. Jadi kalau memang di Banten dibuat ribut, jadi Indonesia pasti ribut. Nah, itu targetnya. Sampai-sampai maaf saya terpaksa mengingat kembali peristiwa kemarin, yang peristiwanya bulan November ya, peristiwa pembakaran kandang ayam di Perencang. Kemudian itu diisukan dan dibuat apa istilahnya berita yang macam-macam ya. Dipelintir lah ya. Dipelintir, diprovokasi, itu kan di bulan Januari kemarin. Artinya karena memang di sana kejadiannya banyak masyarakat yang menyaksikan, karena tidak seperti yang di medsos, maka alhamdulillah itu dapat istilahnya dengan sendirinya dipadamkan. Yang paling menarik, yang masih menjadi apa istilahnya ya, yang masih menjadi primadona, itu memang PIK 1 sama PSN ini, PIK 2 sama PSN. Artinya di sana kita memang diperlukan kehati-hatian untuk menelaah, untuk apa istilahnya menerima informasi, tapi memang sebetulnya apa memang real dari sananya begitu, apa memang seperti yang selama ini dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Banyak tokoh masyarakat, banyak termasuk orang-orang penggede ya, yang ikut apa istilahnya terjun dalam kekisruhan ini, padahal di tempatnya, di lokasi yang sebetulnya itu biasa-biasa saja, tidak ada kejadian yang luar biasa. Artinya kalaupun ada umpamanya ada apa ya, ada riak-riak, yaitu namanya proses ya, proses yang dialami oleh ya proyek dimanapun, perusahaan dimanapun itu pasti mengalami, baik dari segi pembebasan tanahnya, dan segi administrasi dan lain sebagainya. Sementara itu dulu, tapi sementara saya mau nambahin masalah pembedaan ya. Jadi yang harus dibedakan itu masalah pengertian ataupun penitik beratan pemahaman masalah PIK 2 dengan PSN. Bahwa PIK 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Kalaupun itu nanti ada pertemuan, istilahnya ada itu kan baru di tahun 2024 kemarin. Tadinya terpisah itu, terintegrasi, jadi tidak satu proyek tadinya, terpisah. Cuma karena kebetulan PSN sebelahan ya, karena itu memang di pesisir, sepanjang pesisir pantai utara, ya otomatis karena proyek PIK yang lebih dulu di situ, ya otomatis itu masuk dalam wilayah PIK. Artinya tetap ada perbedaan antara PSN dengan PIK, harus dibedakan. Gitu. Karena emang banyak sekali yang bilang Pak Kiai dan Haji Ucup bahwasanya PIK 2 adalah PSN gitu kan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya PSN adalah PIK 2 gitu. Digabung itu kan menjadi apa ya, istilahnya bumerang gitu kan. Ini mungkin yang menjadi awal ricuh. Mungkin gitu nggak sih Pak Kiai Munif? Awalnya ricuh itu dari permasalahan ini nggak sih? Bahwa ada yang mengatakan PIK 2 adalah PSN, atau PSN ada berbeda dengan PIK 2. PIK 2. Bagaimanapun harus dipisahkan antara PIK 2 dengan PSN. Karena PIK 2 itu adalah proyek properti, Pak. Itu kan proyek real estate yang apa ya, yang mega proyek karena memang proyek besar, dan itu nanti ditujukan untuk hal-hal yang lebih besar lagi gitu. Sedangkan PSN itu adalah proyek strategi nasional, strategis nasional. Proyek strategis nasional yang memang sudah dicanangkan
waktu tahun 2016 kalau nggak salah ya. Era Jokowi, Pak Jokowi ya, era berarti ya. Pak Jokowi. Dan itu bukan hanya di Banten, Pak. Ya. Ada juga di Tanjung Kelayang itu di Iya. Sulawesi, kemudian di Banten juga malah ada di dua itu, Pak. Di Serpong sama di Tanjung Lesung itu ada PSN itu di sana, proyek strategis nasional. Tapi kenapa kok kebetulan yang di Kabupaten Serang sama di Kabupaten Tangerang ini ya yang jadi booming. Nah, itu kan yang harus dipertanyakan. Ya. Kemudian setelah kami melakukan survei bersama rekan-rekan, Langsung ke PIK 2-nya ya. ya langsung terus juga survei dari berbagai info ya, dari berbagai link, dari sosmed, dari berita televisi. Kemudian ada kesimpulan yang itu kami tolak, yang maksudnya kesimpulannya loh, bukan penolakan PIK-nya, bukan. Kesimpulan yang kami tolak itu adalah karena kebetulan di daerah pesisir tersebut yang ada 2 kabupaten berarti kan, ada Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang. Itu ada yang menyatakan bahwa karena SDM pribuminya masih rendah. Dan itu kami tolak. Karena kami yakin rakyat Banten sudah cerdas. Sudah pinter-pinter, Pak. Sudah banyak yang sekolah tinggi, sudah banyak yang dipekerjakan di di lahan-lahan, di tempat-tempat yang strategis gitu. Jadi kami tolak pernyataan itu, kami tolak kesimpulan bahwa itu adalah yang berhubungan dengan SDM. Kemudian yang memang ada mirip-mirip ini, yang mirip-mirip dengan kenyataannya itu yang saya bahas tadi, yang saya singgung tadi. Jadi memang sudah ada target bahwa Banten ini bagaimanapun harus dibuat kacau. Jadi ya PIK 2 inilah yang pas, yang sangat manis. Iya, benar. Sangat manis untuk dijadikan bahan viral. Jadi tertuju pada di Banten. Iya, pokoknya yang penting Banten ribut, itu targetnya. Makanya kami bersama rekan-rekan terus berupaya memberikan pencerahan kepada rekan-rekan, kepada masyarakat bahwa kewaspadaan itu memang harus tetap diperlukan. Apalagi sekarang zamannya medsos, Pak ya. Waduh, zaman medsos itu betul-betul menyesatkan. Banyak yang menyesatkan. Harus disortir ya. Ya, harus disortir. Sekalipun memang banyak juga manfaatnya. Jadi tergantung kita menilai dan mengaplikasikan medsos. Karena berita-beritanya banyak yang miring, Pak. Iya, benar. Berita A dibikin B, berita C dibikin E, ya pokoknya terlalu semraut, sudah semakin semraut. Maka diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan untuk menyikapi medsos zaman sekarang. Nah, untuk Haji Ucu nih, ada nggak sih sebagai pimpinan Ormas ya, Mabes tadi, ada nggak sih kekhawatiran yang kekhawatiran terhadap pembangunan PIK 2 ini, sementara PIK 2 ini kan bisa dibilang pembangunan yang modern, super mewah gitu kan. Ada kekhawatiran untuk untuk gaya hidup yang berubah total dari mungkin yang tadi biasa aja jadi hedon gitu kan, lalu juga dari segi ekonominya, lalu dari keislamannya itu mungkin ada nggak sih terlepas gitu tuh? Iya. Kan ini kan pasti akan berubah total gitu. Siap. Yang jelas begini, bahwa kita wajib mempertahankan budaya kita selaku local wisdom gitu, yang baik. Tapi kita juga wajib juga hukumnya menerima budaya yang baru, perkembangan, pembangunan yang baru dan yang lebih baik. Artinya setiap perkembangan pembangunan itu pasti ada resiko. Tinggal kita bagaimana mengambil peluangnya, antara peluang dan tantangan. Peluangnya adalah bagaimanapun yang namanya pembangunan pasti ada peluang-peluang yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita manfaatkan. Kemudian tantangannya adalah
apakah kita selaku warga masyarakat Banten bisa mengambil peluang itu? Itu. Jadi tetap pada akhirnya tinggal kesiapan sumber daya manusia kitanya. Lalu apa yang dikhawatirkan kalau kitanya sudah berpondasi, sumber daya manusianya berpondasi kuat gitu kan, dididik oleh orang-orang tuanya, anak-anak kitanya menjadi generasi yang luar biasa gitu kan. Saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena seiring perkembangan zaman, yang namanya pembangunan pasti berjalan. Dan kemajuan adalah sebuah keniscayaan. Saya kira begitu, Pak. Karena ini kan bisa dibilang ini kan pasti akan ada urbanisasi besar kan. Betul. Dari perpindahan kota ke desa atau desa ke kota, itu kan pasti ada perubahan itu. Makanya pasti semua orang mungkin yang itu pasti khawatir gitu kan. Karena PIK 2 yang kita kenal ini adalah proyek yang sangat besar sekali gitu. Iya, makanya saya bilang tadi, kalau kitanya sudah dipagar nih sumber daya manusianya, sudah dipagar dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan agamanya gitu kan, dengan pendidikan tingginya misalnya gitu. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Justru jangan kemudian karena kita khawatir dengan itu, kita tidak berbuat apa-apa. Yang wajib itu adalah kita melihat perencanaan pembangunan di depan mata kita, kita harus siap-siap. Itu yang betul, Pak. Saya kira begitu. Ini sangat menarik sekali karena ini pembahasannya kemana-mana gitu kan, bukan hanya ekonomi, bukan hanya agama, pasti semuanya menyalur semua ada di PIK 2 gitu dan PSN gitu. Nah ini menarik. Nah Pak Kiai Munif sebagai mungkin Pak Kiai juga sebagai alim ulama gitu kan, sebagai pengurus pesantren juga, ini ada nggak sih kajian-kajian yang sudah diulas mungkin bersama beberapa kiai, beberapa ulama terkait PIK 2, dan juga mungkin apakah ada solusi yang diberikan gitu di kajian-kajian tersebut atau di dalam suatu diskusi itu seperti apa, Kiai Munif? Ya, terima kasih. Kami juga sering sering melakukan diskusi-diskusi, kemudian kami juga mengundang orang-orang yang kami anggap memang mempunyai skill untuk berbicara ke arah sana. Tapi kembali lagi kami mengingatkan bahwa antara PIK 2 dengan PSN itu adalah proyek yang berbeda. PSN itu sebagaimana kita tahu, karena memang itu adalah sudah merupakan proyek pemerintah. Tentunya dari pemerintah juga sudah tidak sembarangan tidak sembarangan menunjuk suatu tempat, kemudian tidak sembarangan mengolah data, mengolah info dari masyarakat, dan juga tidak sembarangan menunjuk menunjuk perusahaan swasta yang nanti akan mengelola. Jadi ya insya Allah pasti sudah direncanakan dengan matang. Karena memang itu adalah tujuannya untuk maslahat masyarakat. Dan itu menurut pandangan kami dari dunia pesantren, insya Allah ada hubungannya dengan kaidah fikih dalam usul fikih. Di sana ada kaidah al-khamisah, disebutkan bahwa tasarruful imam ala ru'yati manutun bil maslahah. Jadi setiap sesuatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus manutun bil maslahat. Itu paling tidak tujuan utamanya ataupun yang tidak boleh dilupakan adalah untuk kemaslahatan rakyatnya. Dan itu insya Allah ada termaktub dalam kitab Al-Asbawan Nadzair halaman 83. Kemudian masalah yang lainnya, artinya ada dari kalangan ulama juga yang waktu beberapa bulan yang lalu mengusulkan untuk meninjau kembali, untuk menarik kembali masalah perizinan masalah PSN dan PIK 2 ini itu karena dengan alasan daruratnya lebih besar daripada manfaatnya.
sementara kajian-kajian yang kita lakukan ataupun diskusi-diskusi yang kami laksanakan semua mengarah ke arah kemanfaatan, Pak. Jadi kemanfaatan itu karena memang dari informasi, dari berita TV nasional yang ditayangkan dari TV One ya, oleh TV One ya, bahwa ke depan andai kata proyek ini berlangsung, Pak, Berhasil tidak ya. ada kendala. Jadi itu ada belasan ribu tenaga kerja yang akan terserap. Sebagai apa istilahnya, ada penggandaan, efek ganda lah, efek penggandaan dari proyek ini. Karena proyeknya proyek mega proyek ya, Pak. Proyek sangat besar karena akan membutuhkan dana puluhan triliun, konon. Malah ada yang sampai menyebutkan di angka 65 triliun. 65 triliun. Dan itu tidak apa istilahnya menyentuh dana APBN. Iya. Itu di luar murni, itu semua ya. Murni dikelola oleh swasta. Investor ya. Dan dananya juga dari investor dari swasta. Maka alangkah lebih baiknya kalau kita, maksudnya mari kita bersama-sama berpikir luas, berpikir panjang, karena memang perekonomian kita sekarang sedang butuh investor di mana-mana, terutama kita di Kota Serang, Pak, Kabupaten Serang juga. Jadi mari kita jernih berpikir. Artinya penolakan yang dengan tanpa alasan itu insya Allah tidak didengar, Pak. Tidak ada di sana, semuanya pasti ada alasan. Ada penolakan juga diantaranya ya tadi, mungkin ada selisih harga, dan itu kan bukan masalah proyek, Pak. Artinya bukan itu masalah teknis. Kenapa tidak dibicarakan dengan perusahaan bawahnya, ataupun yang memang sedang sedang dihantam ini, sedang di luar biasa pemberitaannya masalah pemagaran laut. Jadi hal-hal yang demikian, maksudnya yang di luar, yang nantinya menyangkut hukum, ya harus dilaporkan, harus dilaporkan. Kan ada pihak yang berwajib. Kemudian sepertinya ada yang digembar-gemborkan oleh siapa, saudara Khozinuddin, itu yang corong HTI. Maaf, saya tidak manggil bapak ya, saya panggil saudara Khozinuddin. Itu katanya di sana ada paksaan, ada intervensi dari perusahaan, dari pihak apa lagi. Itu sebetulnya bukan intervensi, Pak. Jadi dari pihak perusahaan, karena bagaimanapun pihak perusahaan ini kan harus dengan orang yang lapangan di bawah. Nah, hal-hal yang tadi di lapangan itu kan merupakan teknis. Dan kalau memang sudah terbukti, datanya lengkap, memang ada terbukti intervensi ataupun paksaan, ataupun ada teror yang dilakukan, memang semua kita sudah paham lah itu kan. Ya kenapa tidak dilaporkan? Dan kalau dilaporkan, kan nyatanya ditangkap orangnya. Sekarang diurus, maksudnya diproses secara hukum. Nah, itu dijadikan bahan untuk menyerang untuk bahan bikin gaduh di daerah kita yang sekarang ini. Padahal apa hubungannya itu Khozinuddin dengan di Tangerang itu? Dia orang mana itu Khozinuddin itu? Termasuk juga Bapak Alfian Tanjung. Alfian Tanjung itu kan mantan orang-orang pesakitan itu, Pak. Orang-orang pesakitan. Jadi ya saya kembali lagi istilahnya mengajak kepada rekan-rekan, kepada masyarakat, kalau yang begitu-begitu sudah ketahuan lah, orang yang sering bikin kisruh, bikin gaduh, jangan didengar, jangan diladenin gitu. Sayangnya masih ada 1-2 rekan-rekan kita juga dari kalangan pesantrennya, mohon maaf ini ya, dari kalangan pesantrennya, begitu juga dari kalangan punten Pak Jucu, dari kalangan pendekat, dari kalangan LSM, karena kita ini kan serba komplek. Di Kota Serang, Kabupaten Serang ini serba komplek ini. Jadi masih ada sebagian yang masih mendengarkan, ya mungkin itu karenanya pragmatis saja ya, yang masih mendengarkan dan percaya dengan isu-isu dan framing-framing yang disebarkan, dan memang itu menyesatkan, sangat menyesatkan itu. Ya benar-benar. Ya mungkin Pak Kiai Mata juga pernah mengatakan isu Chinisasi gitu kan. Nah, itu yang paling bikin gaduh, Pak. Sarah itu sudah berlalu lah, sudah zaman dahulu. Emang sebetulnya kita dengan apa bedanya dengan Cina kan gitu kan? Orang mereka yang memang sedang mengelola kok kan gitu kan. Dan penunjukan pemerintah kepada pihak swasta untuk mengelola proyek tersebut ya dengan tidak sembrono lah aslinya, Pak.
sudah digodok matang-matang kan, sudah diberikan maksudnya sudah dilakukan pendekatan, sudah dilakukan kajian gitu. Jadi insya Allah kami percaya sepenuhnya tetap kepada pemerintah. Nah, Pak Haji Ucu, ini kan mungkin kita semua tahu, masyarakat Indonesia mungkin tahu ya, bahwasanya PIK 2 ini kan mega proyek tadi ya, pernah udah dijelaskan tadi. Bangunannya pasti super mewah sekali. Terus lahannya yang dibutuhkan juga ribuan hektar gitu kan. Lalu harga tanahnya pun itu kalau bisa dibilang itu kalau menurut orang awam seperti kita itu fantastis gitu kan. Bisa mencapai puluhan juta per meter persegi gitu kan. Nah, ini sebenarnya bangunan-bangunan ini diperuntukkan untuk siapa sih Haji Ucu? Apakah ini untuk memperkaya orang yang punya harta? Apa seperti apa Haji Ucu? Iya. Kalau PIK itu kan bukan hanya perumahan yang dijual saja, tapi memang ada juga pariwisata dan lain-lainnya gitu kan. Nah, kalau untuk perumahan itu kan sebetulnya dia hanya ngebangun aja, dia beli tanah, kemudian dia bangun, kemudian dia jual lagi. Nah, ketika dijual lagi, ya tergantungnya pembelinya. Kalau pembelinya orang Serang, ya berarti milik orang Serang gitu. Jadi kalau peruntukannya untuk siapa, ya saya kira yang mampu saja. Wong di kita aja di Serang aja, di Banten, di Serang sini ini daerah Serang kota, kan ada juga yang perumahan biasa, ada yang menengah, ada yang klaster gitu kan. Nah, kalau kita sanggupnya di perumahan ini, ya kita ngambil perumahan ini. Tapi kan tingkat ekonomi kita, masyarakat kan berbeda-beda gitu kemampuannya. Jadi saya kira jangan kemudian kerdil berpikir kenapa dimahalin harganya, berarti buat bangsanya dia doang gitu. Enggak juga. Loh, kalau kita sanggup enggak ditolak sama mereka. Kitanya beli kok gitu. Saya kira gitu. Karena kan mungkin kan ada aja orang yang berpikiran seperti itu gitu ya. Enggak bisa dipungkiri kan, karena isi otak manusia kan beda-beda gitu. Nah, untuk kayak Munif mungkin ya. Mungkin ada nggak sih ini kan baru di Kabupaten Tangerang ya sudah terjadi PIK 2. Mungkin nggak tahu, mungkin nanti setelah ini mungkin ada PIK selanjutnya gitu kan. PIK 3, PIK 2, PIK 3 dan seterusnya lah gitu. Nggak tahu kita kan ya ke depan seperti apa. Nah, ada nggak sih apakah pesantren ini di Kabupaten Tangerang khususnya ataupun di Provinsi Banten lah khususnya gitu harus memiliki program-program yang bersama kawasan PIK 2 untuk menunjang nilai-nilai keagamaan kayak Munif. Kami kerjasama lah gitu. Untuk kerjasama kami sempat membaca di buku perencanaan itu ya, buku perencanaan pembangunan PIK 2 itu. Ini bukan PSL PIK 2-nya ini ya, PIK 2-nya. Jadi di sana bukan hanya dibangun real estate yang mega. Di sana juga seperti yang tadi dibicarakan oleh Bapak Haji Ucu, ada dibuat tempat wisata. Kemudian yang menarik karena yang berhubungan dengan pesantren ya, berhubungan dengan kami, menariknya di sana akan dibangun komplek tempat peribadatan, Pak. Jadi karena memang Islam itu di sini mayoritas ya, jadi lokasi lahannya juga dikasih yang paling besar itu sekian, kalau nggak salah 4,5 hektar hanya untuk masjid. Kemudian yang lain 1,5 hektar untuk gereja, dan yang lainnya untuk pura dan lain-lain. Pokoknya kelima agama kepercayaan Indonesia di situ tempat peribadatannya akan dibangun. Dan itu kami sangat tertarik nanti untuk kalau memang nanti ini ke depan bisa terlaksana, kami akan lebih bersyukur karena di sana direncanakan ada untuk tempat ini Pak, toleransi. Jadi tempat peribadatan artinya bukan mencampur adukan akidah, bukan. Artinya di sana betapa toleransi di Banten ini begitu ditinggikan, begitu dimuliakan masalah toleransi. Jadi sementara framing bahwa Banten itu adalah kota yang intoleran, itu insya Allah terhapus kalau dengan adanya demikian. Kami sangat tertarik dan insya Allah nanti kami akan mengadakan kerjasama. Mungkin kalau di pihak tempat ibadah
lain agama, ya mungkin ada yang mengelola lagi kan. Sementara kami akan mengajukan untuk kerjasama bagian masjidnya, karena di sana konon akan dibangun masjid yang lumayan megah. Mudah-mudahan itu berhasil. Amin, amin. Nah, Haji Ucu, mungkin ini beberapa pertanyaan lagi. Siapa yang seharusnya disalahkan, Haji Ucu, terkait kisruhnya pembangunan PIK 2 dan PSN di Banten ini? Apakah pemerintah yang dinilai lamban untuk turun langsung ke bawah? Apakah siapa yang harus disalahkan, Haji Ucu? Karena ini semakin kesini ini semakin panas gitu, dua belah pihak ada pro dan kontra ini, Haji Ucu. Tidak ada yang harus disalahkan, tapi yang ada adalah harus ada yang ditertibkan. Siapa dia? Yang harus ditertibkan oleh penegak hukum adalah orang yang membuat provokasi tentang penolakan dengan isu-isu yang dibangun yang tidak rasional. Saya kira itu. Nah, ada salah satu tokoh di kita, tokoh Banten, yang katanya harus ditolak karena khawatir terjadi konflik horizontal. Ini kan ada pro dan kontra katanya. Justru kalau menurut saya, kalau pengen tidak terjadi konflik horizontal, tertibkan tuh yang provokatornya gitu. Karena itu yang biang keladi permasalahannya. Jadi dibuat-buat alasannya sedemikian rupa. Saya kira nggak rasional deh, nggak rasional. Uang semuanya sudah direncanakan kok. Dan ini pembangunan daerah dan nasional gitu. Dan udah ada ini ya, peraturan juga sudah ada di Banten, sudah ada RT/RW-nya, di Kabupaten Serang juga sudah masuk rencana tata ruang dan wilayah, sudah ada. Nah, maka oleh karena itu, agar tidak semuanya disalahkan, kita sama-sama mendukung persoalan ini. Pemerintah memang wajib hukumnya mensosialisasikan. Jangan-jangan memang yang nolak ini karena memang tidak tahu. Gitu. Sehingganya saya sih menghimbau dari unsur masyarakat bahwa pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu betul-betul melaksanakan sosialisasi, bukan hanya di online, di media sosial saja, tetapi juga dilakukan dalam rapat-rapat offline terbuka ya, bahwa nanti di Serang Utara itu nanti ada programnya ini, kegiatannya nanti ini. Jadi saya kira begitu pentingnya sosialisasi. Nah, itu kalau misalkan pemerintah dalam hal ini personilnya kurang, boleh dong ajak kerjasama sama masyarakat Banten bersatu sama ormas kita gitu kan, untuk mensosialisasikan program-program tersebut. Kolaborasi kolaborasi. Khawatir mereka pada sibuk lah, namanya PNS gitu kan, kerjanya masing-masing begitu kan. Sehingga kami siap secara personal kita siap, secara personil kita siap untuk melakukan kerjasama itu. Bahwa khawatir karena alasannya itu kurang personil gitu. Kami siap bantu ya. Siap bantu. Nah, mungkin sebagai closing statement nih Haji Ucu. Harapan besar khususnya sebagai masyarakat Banten terkait pembangunan PIK 2 dan PSN di Banten ini seperti apa, Haji Ucu? Ya, kesejahteraan yang paling utama. Karena mimpinya pemerintah dalam hal melakukan pembangunan terhadap warganya itu kan agar masyarakatnya sejahtera. Nah, akan tetapi konteks sejahtera itu kan hanya omongan biasa saja. Maka yang harus kita persiapkan adalah bisa mengambil peluang dan bisa mengambil tantangan. Peluangnya adalah pasti setiap program itu ada manfaatnya. Tantangannya adalah bagaimana apakah kita bisa mengambil peluang dan tantangan itu. Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama agar program tetap berjalan, masyarakat sejahtera, budaya tetap aman gitu kan, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya tetap kondusif. Saya kira itu harapan. Itu dari Pak Haji Ucu. Kalau harapan besar dari ke depan untuk membangun PIK 2 dan PSN dilihat dari kacamata kiai, alim ulama dan pesantren seperti apa, Kiai Munif? Saya kembali tadi menyitir bahasa dari Pak Haji Ucu bahwa kemajuan itu adalah suatu keniscayaan. Jadi sudah saatnya Banten ini maju. Sudah saatnya Banten membangun. Mari bersama kita tepis hal-hal yang berbau provokasi. Mari kita berpikir jernih, mari kita berlapang dada. Insya Allah kemajuan ini untuk maslahat masyarakat. Kalaupun umpamanya ada hal-hal yang
apa istilahnya kurang berkenan di secara kasat mata, itu insya Allah hanya imbas daripada proses pembangunan. Jadi kami sekali lagi berharap kepada rekan-rekan dan utamanya kepada masyarakat bahwa mari kita bersama jangan memperkecil diri, jangan mempersempit pemikiran. Insya Allah dari pihak perusahaan itu tidak ada kaitannya, tidak ada tujuan untuk menguasai Banten, tidak ada tujuan untuk menguasai negara Indonesia, apalagi untuk nanti Islamnya bakalnya nantinya acak-acakan. Wah, insya Allah nggak kesana, insya Allah kami dari pihak ulama Provinsi Banten juga terus mengawal dan memperdulikan. Jadi bukan diam, nggak ada yang diam itu, insya Allah kami bergerak kami sama-sama mengawasi dan mengawal proyek tersebut. Terima kasih. Luar biasa. Ini salah satu statement yang sangat luar biasa dari Kiai Munif dan Haji Ucu. Mungkin dari saya begini, berpikir adalah arah, bergerak adalah kehidupan. Mantap. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Semoga ini memberikan informasi yang diperlukan untuk masyarakat Banten, yang kita pasti yakin masyarakat Banten sudah lebih cerdas, lebih pintar untuk menyeleksi berita-berita mana yang perlu disaring, mana yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIK 2 dengan PSN. Bahwa PIK 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik PIK 2 dan PSN ini seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif.